Kepada beliau atau yang mewakili kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala inna ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Kepala Desa Sejakah beserta aparat Desa Sejakah yang kami hormati, Bapak-bapak para ustadz, para dewan guru, PPK Nurul Hasanah yang kami muliakan, bapak-bapak para orang tua santri yang berhadir kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita selalu tak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah henti-hentinya selalu memberikan nikmat, memberikan karunia kepada kita. Buktinya hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga kita dapat bersama-sama berhadir di tempat ini dalam rangka untuk menyaksikan anak-anak kita akan mengadakan khatamul Quran, wisuda, Iqra, dan khataman Al-Quran wal kutub, dan khataman kitab. Kemudian salawat salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan kita yang besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai orang tua wajib merasa gembira dan merasa bangga melihat dan menyaksikan anak-anak kita menjadi orang yang bisa menghatamkan Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, apalagi sampai bisa menghafal Al-Quran. Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah makum hadis, sesungguhnya seseorang itu mempunyai kebanggaan yang ia bangga-banggakan. Maka Rasulullah mengatakan kebanggaan umatku adalah Al-Quran. Jadi kita orang tua harus bangga kalau anak kita menjadi generasi-generasi Al-Quran, generasi-generasi yang pandai membaca Al-Quran. Jangan sampai anak kita menjadi generasi yang tidak bisa membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW sudah pernah sejak 14 abad yang lalu sudah mewasiatkan kepada kita, mengatakan bahwa akan datang suatu masa, sayati ala nasi zamanun, kata Rasulullah, akan tiba nanti suatu zaman, suatu masa, la yabqa minal islami illa ismu, tidak tersisa Islam itu kecuali namanya, wala minal qur'ani illa rasmuh, dan tidak tersisa Al-Quran itu kecuali sekadar tulisannya saja. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita ini mencetak generasi-generasi kita yang tidak tahu Islam, tidak tahu agama. Jangan sampai generasi kita, anak-anak kita tidak tahu Al-Quran, tidak tahu membaca Al-Quran. Nah, jadi kita bersyukur hari ini, anak-anak kita bersyukur, berterima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik, menjadikan anak-anak kita menjadi generasi Al-Quran. Kemudian juga pesan dari Bapak Guru tadi, kepala sekolah tadi mengatakan, jangan sampai
khataman Quran ini kita berhenti membaca Al-Quran. Nah ini artinya jangan sampai terjadi banyak orang ketika anaknya selesai wisuda Al-Quran diserahkan pulang ke gurunya, jadi pulang ke rumah orang tuanya tidak menyuruh lagi anaknya baca Quran. Akhirnya banyak anak-anak kita yang sudah asalnya pandai baca Quran akhirnya tidak bisa lagi baca Quran. Apalagi kalau metode Iqra, ya. Kelemahan metode Iqra, kalau tidak dibaca lagi, tidak dilancari di rumah. Kalau pada dilancari itu tidak bisa lagi membaca. Sama metode Bahari. Kalau metode Bahari itu berhijab, alif di atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Nah kalau berhijab itu metode berhijab walaupun lambat hanya bisa, tapi keistimewaannya itu karena mau hilang, biar bertahun-tahun kadang ngaji tetap bisa membaca Quran. Tapi kalau metode Iqra cepat membaca, tapi kalau lama tidak dibaca tidak bisa sama sekali. Nah, oleh karena itu seperti pesan dari guru tadi, jadi anak kita sudah sampai di rumah harus dibimbing, disuruh lagi baca Quran, harus diamalkan terus-menerus membaca Al-Quran. Kalau saya ya tidak pernah berhenti baca Quran, walaupun khatam diulangi lagi, gitu. Karena Rasulullah mengatakan amalan yang paling baik itu adalah al-hal wal multahin. Maka sahabat bertanya, apa itu al-hal multahin? Rasulullah mengatakan orang yang membaca dari awal Al-Quran, kemudian menutupnya Al-Quran, kemudian setelah itu baca hadis Quran diawali lagi dari yang pertama. Itu terus-menerus diamalkan setiap hari membaca Al-Quran. Apalagi menurut Imam Abu Hanifah, hak Al-Quran wajib dihatamkan minimal dalam 1 tahun 2 kali. Jadi paling kadang setahun 2 kali dihatamkan Al-Quran. Kalau kita tidak bisa menghatamkan Quran 2 kali setahun, maka karena Al-Quran akan menuntut kita. Tapi kalau Al-Quran ini kita selalu baca, maka Al-Quran nanti akan membela kita di hari kiamat, akan menolong kita, memberikan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti akan memberikan syafaat pertolongan kepada sahabat-sahabatnya, artinya orang yang selalu membaca Al-Quran. Nah, jadi kalau bisa anak-anak kita ini diteruskan lagi belajar. Habis tamat ini masukkan lagi ke pesantren, ujar pesan guru tadi ya. Jangan berhenti sampai di sini. Jadi jangan sampai di sini. Terus belajar membaca Al-Quran, apalagi kalau anak kita ini bisa menghafal Quran, jadi hafiz Quran. Kalau ada anak kita jadi hafiz Quran, maka orang tuanya nanti akan diberikan mahkota kemuliaan di hari kiamat. Dipakaikan kepadanya mahkota kemuliaan di hari kiamat, yang mana mahkota tersebut lebih terang cahayanya daripada cahaya matahari. Jadi orang tuanya karena diberikan kemuliaan. Karena anak kita ini disuruh dibaca, maka setiap ayat yang dibaca anak kita, orang tuanya ditingkatkan 1 derajat. 1 ayat 1 derajat. Berapa ayat yang membaca anak kita itu, maka ditinggikan terus derajat orang tuanya di hari kiamat. Maka oleh karena itu kita bimbing anak kita terus belajar Al-Quran, terus mengaji, terus belajar mengkaji Al-Quran. Jangan sampai putus sampai di sini saja. Kalau umumnya biar hanya kita menangis di dunia, artinya berpisah dengan anak, daripada kita nanti menangis di akhirat karena anak kita buta agama, buta Al-Quran, menuntut kita, membawa kita menyeret kita ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Biar hanya kita di dunia ini menangis, anak kita meninggalkan kita karena untuk belajar mendidik. Kalau ini anak 4 sudah 4 yang pesantren ya. Ada yang di luar negeri, di Pakistan 1, di
Yaman satu, Hadramaut, ya, di Yaman Hadramaut satu, di Pakistan satu, di Yaman Hadramaut satu, ya. Kemudian di Simpang dua, semua menghafal Quran, ya, semua habis Quran, ya. Jadi 3 orang sudah hafal 30 juz, ya. Yang habis 30 juz, ya, hafal 30 juz. Nah, jadi biar nanti kita berpisah anak menangis dalam masalah di dunia, daripada kita di akhirat kita menangis karena anak kita akan menuntut kita di akhirat, karena kita tidak mendidik anak kita menjadi generasi Islami, generasi Al-Quran. Bapak-bapak yang Allah SWT, jadi kami sebagai kepala kantor urusan agama yang baru, ya, di sini mengadakan perkenalan dulu. Jadi ini baru sekitar 3 bulan, ya, 3 bulan bertugas diberikan amanah untuk menjabat sebagai penghulu kepala kantor urusan agama kecamatan. Jadi sudah 3 bulan. Jadi kalau ada keperluan atau ada sesuatu, bisa saja mengundang kami, dan kami sangat senang sekali dan berterima kasih sekali kalau kami bisa diundang dimanfaatkan untuk ada acara-acara ngomong-ngomong seperti ini, seperti ada acara hataman Quran atau peringatan Maulid atau peringatan lainnya. Kalau kami hajinya kada haul, insya Allah kami sempatkan untuk bisa berhadir, ya, karena kami ditugaskan ini adalah sebagai mengabdi masyarakat, ya. Artinya kami ini ditugaskan untuk sebagai bertugas untuk mengabdi masyarakat. Jadi jangan sampai yang takut atau segan-segan kepada kami, silakan saja datang kepada kami kalau ada sesuatu yang dihadapkan, yang diinginkan. Dan juga kami berterima kasih kepada para dewan guru yang telah memberikan bimbingan Al-Quran, mengajar Al-Quran, dan ini adalah merupakan tugas yang sangat mulia, karena Rasul mengatakan seperti dikatakan di dalam sini, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi orang yang paling baik di antara orang yang baik, kata Rasulullah, adalah orang yang belajar Al-Quran, kemudian ilmunya tadi diajarkan lagi kepada orang lain. Nah, ini semoga anak-anakku yang hari ini mengadakan wisuda Iqra khataman Al-Quran, mudah-mudahan nanti bisa melanjutkan kepada menuntut ilmu yang lebih tinggi lagi, dan semoga nanti menjadi generasi anak-anak yang soleh-solehah, menjadi orang-orang yang berguna, bisa membantu para generasi-generasi berikutnya yang ada di desa Sejakten ini khususnya, dan Pulau Timur pada umumnya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, dan kami mohon maaf andaikan kata-kata kami ada yang salah atau menyinggung dari perasaan Bapak Ibu sekalian. Demikian sambutan dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.